dari Ballroom Aston Hotel Sidoarjo. Selamat malam dan selamat datang di debat publik putaran ketiga pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo tahun 2020. Sambutlah moderator malam hari ini, Arin Afifa dan Oki Arisandi. Selamat malam hadirin dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, selamat datang dan selamat bergabung dalam sebuah acara yang sangat istimewa yang merupakan hasil kerjasama antara KPU Kabupaten Sidoarjo dengan iNews. Hadirin dan juga pemirsa, inilah dia debat publik putaran 3 pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo 2020. Ya, tentu kami berdua sangat merasa senang dan bangga di mana kami berdua malam hari ini bisa hadir secara langsung di Ballroom Aston Hotel Sidoarjo. Tidak hanya hadir, tapi kami berdua juga bisa ikut serta secara aktif menjadi bagian dari hal yang tak terpisahkan dalam torehan sejarah Kota Delta, yakni menghadirkan proses demokrasi yang matang melalui sebuah debat publik putaran ketiga pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo tahun 2020. Ya, betul sekali, Oki. Debat kali ini merupakan debat pamungkas, di mana tema yang diambil adalah strategi penyelesaian permasalahan daerah untuk mewujudkan pembangunan dan penanggulangan narkoba. Dan tentunya, Oki, ini merupakan kesempatan terakhir bagi seluruh masyarakat, khususnya warga Sidoarjo, untuk menyimak bagaimanakah visi dan misi serta program kerja yang akan ditawarkan oleh masing-masing pasangan calon untuk membawa Sidoarjo menjadi kebanggaan kita bersama. Betul, Arin. Jadi memang malam hari ini pertarungan ide, pertarungan gagasan, visi misi dan juga ide-ide kreatif ini menjadi acara inti utama kami malam hari ini. Betul. Tapi kalau kita berbicara masalah pertarungan, rasanya kok terlalu sangat menegangkan gitu. Betul, Nah, kontestasi pilkada. kontestasi pilkada boleh. Nah, mungkin untuk sedikit mencairkan suasana malam hari ini, karena ini adalah Kabupaten Sidoarjo, masih khas Jawa Timuran. Betul. Sedikit parian, boleh lah ya. Sedikit parian Sedikit dari parian. Mas Oki. Awan-awan nang pasar Sukodono paling enak ngombe es doger. Ayo tulus doyo, ojo li nyoblos tanggal 9 Desember. Ojo lali nyoblos 9 Desember. Baik hadirin dan juga pemirsa, untuk itu pada kesempatan yang berbahagia kali ini untuk mengawali acara selanjutnya, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilahkan untuk berdiri. Terima kasih, hadirin kami persilakan duduk kembali. Arin, kita perlu informasikan juga kepada pemirsa bahwasannya gelaran debat publik putaran ketiga malam hari ini di Sidoarjo, baik kami maupun seluruh pasangan calon dan juga tim suksesnya ini, malam hari ini sudah menerapkan protokol kesehatan. Jadi mulai masuk venue kita sudah mencuci tangan,
menggunakan masker atau hand sanitizer dan juga face shield. Dan tentunya waktu di dalam ballroom kita semua menjaga jarak satu sama lain. Itu penting sekali. Penting sekali karena memang seperti yang kita ketahui bahwasanya rangkaian acara pilkada dan juga debat memang dilaksanakan di tengah pandemi. Maka Betul, dari itu betul. kita wajib mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Itu dia. Dan malam hari ini pemirsa dan juga Arin, gelaran debat publik putaran ketiga dan juga pilkada Kabupaten Sidoarjo ini merupakan penyelenggara utamanya perlu kita tahu adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo. Betul. Untuk itu tidak lengkap rasanya kalau kita tidak mendengarkan sepatah dua patah kata dari Sohibul Hajat yang punya gawe acaranya. Betul sekali, oke. Maka dari itu langsung setelah ini kita akan menyimak bersama sambutan dari Ketua KPU Sidoarjo. Yang kami hormati Bapak Muhammad Iska SE, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati teman-teman anggota KPU Kabupaten Sidoarjo beserta seluruh jajaran staf sekretariatan. Yang saya hormati Ketua Bawaslu dan anggota. Yang saya hormati seluruh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidoarjo tahun 2020 beserta seluruh tim kampanye yang hadir pada malam hari ini dan seluruh masyarakat Kabupaten Sidoarjo yang berbahagia. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, 8 hari lagi kita semua, seluruh masyarakat Kabupaten Sidoarjo melaksanakan pesta demokrasi untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati yang sesuai dengan ketetapan KPU Kabupaten Sidoarjo. Hari ini, malam ini, KPU Kabupaten Sidoarjo kembali melaksanakan debat kandidat untuk memberikan ruang pada seluruh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati untuk memaparkan visi, misi, dan seluruh program kerjanya. Kita berharap bahwa di debat terakhir kali hari ini, seluruh pasangan calon bisa menyampaikan secara maksimal agar bisa dilihat, bisa disaksikan, dan bisa dimengerti oleh seluruh masyarakat di Kabupaten Sidoarjo atau seluruh pemilih yang ada di Kabupaten Sidoarjo sebagai acuan atau referensi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya pada tanggal 9 Desember tahun 2020. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kami selaku penyelenggara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidoarjo selalu berusaha untuk melaksanakan dan melakukan seluruh proses tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati ini secara transparan, secara adil dan berintegritas. Akan tetapi kalau masih ada kekurangan, kami seluruh jajaran KPU Kabupaten Sidoarjo menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Yang terakhir, kami sampaikan pada seluruh pihak yang membantu terlaksananya kegiatan malam hari ini, sekali lagi kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pilbub bermartabat, Sidoarjo hebat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Muhammad Iskak SE, Ketua KPU Kabupaten Sidoarjo. Tagline terakhir itu berarti sekali Pak Arin. Sangat mengena ya, iya, oke ya. Pilbub bermartabat, Sidoarjo hebat. Tentu besar harapan kami semua bahwa jalannya debat malam hari ini dan tidak hanya debat, tapi pada saat pencoblosan, penghitungan hingga penentuan siapa pemenangnya nanti, betul, semua berjalan dengan pilkada yang sejuk, pilkada yang damai dan kondusif. Itu penting sekali. Penting sekali, maka dari itu kita semua juga berharap acara debat ini bisa berjalan lancar, kemudian tertib, kondusif sampai di akhir acara nanti. Betul. Maka dari itu hadirin dan juga pemirsa, langsung marilah kita saksikan tata tertib debat. Tata tertib debat ketiga
pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo tahun 2020. Bagi pasangan calon, 1. Menerapkan protokol kesehatan, memakai masker dan face shield serta sarung tangan. 2. Hadir lengkap calon Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo. 3. Mentaati durasi yang disepakati. 4. Menyampaikan bahasan tema sesuai dengan fokus dan tidak melebar. 5. Dilarang menyerang persoalan pribadi di luar tema yang disepakati. 6. Dilarang menyerang fisik dan sara kandidat lain. 7. Dilarang membawa senjata tajam. 8. Dilarang memprovokasi pendukung. Bagi pendukung pasangan calon, 1. Menerapkan protokol kesehatan. 2. Mengenakan pakaian bebas rapi. 3. Pendukung duduk di posisi yang sudah disiapkan panitia. 4. Dilarang berteriak-teriak menyerang pasangan calon lain. 5. Dilarang membawa senjata tajam. 6. Dilarang memprovokasi pendukung lain. 7. Menyimak pada saat pasangan calon menyampaikan materi. 8. Tidak boleh keluar masuk studio saat debat berlangsung, kecuali pada saat jeda commercial break. 9. Tidak boleh membawa alat peraga kampanye atau atribut kampanye dan alat musik. 10. Tidak diperbolehkan meneriakkan yel-yel. Akhir debat berjalan seperti Betul. itu. Oke, dan setelah ini kita akan langsung menghadirkan para figur yang dinanti-nanti masyarakat Sidoarjo. Tentu nantinya yang akan membawa Sidoarjo menjadi hebat dan bermartabat. Itu Sudah dia. hadir di tengah-tengah kita ketiga pasangan calon. Oke, boleh langsung kita panggil satu persatu? Baik, sekarang kami akan memanggil satu persatu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo tahun 2020. Ya. Yang pertama, kami undang ke atas panggung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo nomor urut 1, Bambang Haryo SIR dan Haji Muhammad Taufikul Bar MSI. Dan selanjutnya kami akan langsung memanggil pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 2, Ahmad Budor dan juga Subandi SH. Baik, selanjutnya yang juga kami undang ke atas panggung yakni pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo nomor urut 3, Haji Kelana Aprilianto SE dan Dr. Dwi Astuti SAG MSI. Ya, dan pemirsa, inilah pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati Sidoarjo tahun 2020. Luar biasa. Hadirin dan juga tentunya pemirsa dimanapun Anda berada, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Betul, betul. Kita sudah menyaksikan sosok-sosok figur yang akan memimpin Sidoarjo 5 tahun mendatang seperti itu. Maka dari itu rasanya tak lengkap kalau kita belum menyaksikan video profil dari masing-masing pasangan calon. Betul, kalau gitu kita tidak usah berlama-lama lagi, kita saksikan bersama-sama inilah profil masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo tahun 2020. Percepatan pembangunan sangatlah penting bagi perkembangan sebuah wilayah. BHS Taufik telah membuktikannya saat bertanggung jawab sebagai wakil rakyat di Badan Legislatif dan Badan Pembuat Kebijakan Daerah. BHS Taufik telah nyata membangun Sidoarjo dalam berbagai sektor. Melalui kolaborasi dengan pemerintah pusat, BHS Taufik mampu memaksimalkan pembangunan yang bermanfaat untuk masyarakat Sidoarjo, seperti mendorong percepatan pembangunan overpass, merevitalisasi sejumlah pasar tradisional dan puskesmas yang ada di beberapa kecamatan,
menginisiasi ratusan proyek bedah rumah, rehabilitasi fasilitas dan infrastruktur di sektor pendidikan. Yang berpengalaman, tentu BHS Taufik, pilih nomor 1 untuk Sidoarjo lebih baik. Sidoarjo adalah rumah kita, seluruh masyarakat Sidoarjo. Di momentum pilkada ini, kita tidak ingin Sidoarjo menjadi objek pragmatis hanya karena kepentingan politik sesaat. Kita mengharapkan sosok pemimpin yang secara sosial dan kultural mengerti seperti apa Sidoarjo, bagaimana masyarakatnya, dan apa harapan warganya. Gus Mudur Subandi bukan sekedar putra daerah, mereka lahir, tumbuh, dan berkembang di tengah-tengah masyarakat Sidoarjo. Mereka berdua tahu Sidoarjo yang sesungguhnya. Pilkada adalah momen penting. Ia bisa menjadi harapan, tapi juga bisa menjadi musibah jika kita salah langkah. Mari kita jadikan pilkada ini sebagai momen untuk meletakkan harapan baru untuk Sidoarjo maju. Kita percaya pada Gus Mudur dan Haji Subandi. Mereka lah putra daerah, mereka lah rakyat terbaik dari, oleh, dan untuk Sidoarjo. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kelana Aprilianto Dwi Astuti menawarkan visi misi Sidoarjo Makmur. Pasangan yang diusung PDI Perjuangan dan PAN ini meyakini dengan potensi sumber daya manusia dan alam yang luar biasa, Sidoarjo seharusnya tidak kalah dengan Surabaya. Kelana Aprilianto adalah seorang pengusaha yang memahami persoalan perekonomian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sidoarjo. Kelana didampingi Dwi Astuti, tokoh muslimat Jawa Timur yang mumpuni di bidang sosial kemasyarakatan. Kelana Astuti merangkum visi misi dalam 9 program utama, meliputi pemulihan ekonomi akibat COVID-19, melindungi warga miskin, peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan lansia, kerukunan umat beragama, menyediakan lapangan kerja dan penguatan UMKM, serta menjadikan Sidoarjo daerah layak huni dan layak usaha. Kelana Astuti akan menjadikan Sidoarjo daerah makmur dan damai, dan seluruh warga Sidoarjo menikmati keadilan dan kemakmuran. Ya, itu tadi hadirin dan juga pemirsa profil dari masing-masing pasangan calon. Tidak hanya menyimak profil, melihat profil, namun setelah ini kita juga akan langsung mengetahui bagaimanakah visi misi serta program kerja yang nantinya akan ditawarkan oleh masing-masing pasangan calon ketika nanti terpilih selama 5 tahun ke depan untuk Kabupaten Sidoarjo. Betul, ini menjadi momen yang sangat penting baik bagi pasangan calon maupun bagi para pemirsa di rumah, terutama mereka yang memiliki hak pilih suara di Kabupaten Sidoarjo untuk bisa mengerti secara betul seperti apa visi misi yang ditawarkan dan program kerjanya supaya nanti di tanggal 9 Desember 2020 sudah mantap siapa yang harus dipilih. Betul sekali. Maka dari itu untuk aturan waktunya hanya 2 menit saja, Oki. Jadi masing-masing pasangan calon akan memaparkan visi misinya selama 2 menit dan tidak ditanggapi oleh pasangan calon lain. Betul. Untuk itu langsung kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 1. Boleh berdiri, boleh duduk, boleh sendiri. Pakai clip on yang terpasang boleh. Jadi boleh berdiri, boleh duduk, boleh sendiri, boleh berdua, boleh maju, boleh mundur, silakan. Tapi waktunya hanya 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu, Goyo, warga Sidoarjo yang kami muliakan. Kami sudah hadir di lebih dari 2.000 titik untuk menyerap aspirasi masyarakat. Kami menjadi lebih bersungguh-sungguh untuk menyusun visi dan misi kerja BHS Taufik untuk 5 tahun ke depan. Jika kami dipercaya menjadi bupati dan wakil bupati, pertama, kami akan prioritaskan para petani dan nelayan agar Sidoarjo mampu menjadi swasembada pangan serta menjadikan para pejuang dan pangan dan ekonomi menjadi lebih sejahtera. Kepada para buruh yang bekerja di level industri, kami siapkan konsep kesejahteraan yang berkelanjutan. BUMD juga akan kami revitalisasi agar lebih profesional melayani masyarakat di berbagai sektor primer, baik pangan, papan, layanan publik, pariwisata, dan penunjang lainnya. Dari sisi penanaman modal dan investasi, kami memastikan iklim usaha yang kondusif dengan kemudahan percepatan perizinan serta pemenuhan infrastruktur dan tenaga terampil bagi para pengusaha dan pelaku UMKM.
Kami yakin membangun Sidoarjo untuk pemerataan kesejahteraan bisa terwujud penerapan ekonomi inklusif berpihak kepada rakyat. Pemberdayaan perempuan akan kami fasilitasi penuh untuk lebih produktif guna meningkatkan kesejahteraan keluarga. Milenial, kami akan beri ruang seluas-luasnya untuk berkontribusi pada ekonomi kreatif dan menghindar dari narkoba. Sekali lagi, kami mohon dukungan dan doa restu seluruh warga Sidoarjo untuk bersatu memilih nomor 1 BAS Taufik untuk Sidoarjo yang lebih baik. Ya, cukup waktu habis. Terima kasih untuk pasangan calon nomor urut 1 yang sudah memaparkan visi misinya. Berikutnya langsung kami berikan kesempatan untuk pasangan calon nomor urut 2 untuk menyampaikan visi misi serta program kerja. Waktunya 2 menit dimulai Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dulur-dulurku sak Sidoarjo. Bicara kemajuan suatu daerah maka tidak hanya bicara tentang angka-angka kenaikan ekonomi, tapi lebih difokuskan pada pemerataan pembangunan. Pembangunan Sidoarjo ke depan harus lebih merata sehingga dampaknya bisa dirasakan seluruh masyarakat Sidoarjo. Negara harus menjamin bahwasannya terjadi pemerataan pembangunan, baik pada akses pendidikan, akses kesehatan, fasilitas dan infrastruktur yang ada. Kami tahu ada beberapa kecamatan yang hari ini merasa dianaktirikan. Oleh karena itu dibutuhkan sosok yang harus lebih mengayomi, lebih responsif, bergerak cepat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Mukhtar Subandi sedari awal berkomitmen bahwa seluruh programnya adalah solusi bagi masyarakat Sidoarjo, serta mendorong adanya pemerataan pembangunan. Di antaranya adalah BPJS bagi seluruh masyarakat Sidoarjo. Untuk infrastruktur harus lebih menyeluruh lagi. Prioritas kami adalah Rumah Sakit Sidoarjo Barat di Krian. Untuk kemacetan ada frontage serta flyover Gedangan. Untuk lingkungan TPST harus dibangun. Karena hari ini banyak desa yang belum mempunyai TPST atau tempat pengolahan sampah. Kita juga akan berusaha memperbaiki pelayanan serta pipanisasi PDAM. Karena menurut lapor.go.id banyak keluhan masyarakat di sini. Kita juga akan berusaha memberikan 5-50 juta modal kerja untuk UMKM serta mendorong supporting untuk BUMDes, sehingga ke depan saya yakin bersama Mukhtar Subandi Sidoarjo akan menjadi kabupaten yang lebih berdaya saing, maju, aman, sejahtera. Baik, waktu sudah habis. Kesempatan yang sama juga kami berikan kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk menyampaikan visi misi dalam waktu 2 menit. Hitungan mundur kami mulai ketika Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam hadirin sekalian dan pemirsa di rumah, khususnya warga Sidoarjo. Yang terhormat para komisioner KPUD dan Ketua Bawaslu Sidoarjo dan seluruh jajarannya. Yang terhormat saudara saya Mas Bambang dan Mas Taufik, serta adik saya Gus Bugdor dan Mas Bandi. Sidoarjo adalah wilayah yang subur dengan warganya yang dinamis. Dengan modal alam dan sumber daya manusia itu, maka Sidoarjo merupakan wilayah yang sangat prospek. Tetapi harus diakui, di samping prospek di Sidoarjo juga terdapat banyak permasalahan. Karena itu, untuk mewujudkan agar Sidoarjo semakin maju, maka orientasi pembangunan Sidoarjo perlu disesuaikan dengan kondisi terkini. Kita tidak bisa lagi menempatkan Sidoarjo hanya sebagai daerah penyangga Surabaya. Tetapi mari kita jadikan Sidoarjo sebagai bagian integral dari Surabaya Raya. Dengan orientasi baru itu, kita tidak memposisikan Sidoarjo di belakang, tetapi harus bisa sejajar dengan kota Surabaya. Kami akan mempercepat pertumbuhan kawasan segitiga emas, daerah Porong, Waru, dan Krian, dan menjadikannya sebagai kota satelit agar pembangunan tidak tersentral di pusat kota Sidoarjo saja.
kami bertekad menjadikan Sidoarjo makmur sosial, makmur ekonomi, dan makmur infrastruktur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Cukup, waktu habis. Berikut demikianlah visi misi yang sudah dipaparkan oleh ketiga pasangan calon, dan ini juga bisa menjadi gambaran bagi masyarakat Sidoarjo. Kira-kira nanti pasangan mana yang akan dipilih, kandidat manakah yang sesuai dengan visi misi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Sidoarjo. Betul, tentu ini bukanlah akhir dari jalannya debat putaran ketiga malam hari ini, karena setelah ini kami akan melakukan pendalaman terhadap visi misi dari masing-masing pasangan calon. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di debat publik putaran ketiga pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo tahun 2020. Ingat, Rabu 9 Desember 2020. Ayo nyoblos, ayo nyoblos. Ayo nyoblos. Ayo nyoblos. Ayo nyoblos di pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidoarjo tanggal 9 Desember tahun 2020. Tetap mematuhi protokol kesehatan. Ayo gunakan hak suara Anda. Tidak perlu khawatir datang ke TPS, tetap memakai masker, jaga jarak, dan mencuci tangan. Pilbub bermartabat, Sidoarjo hebat. Assalamualaikum dulur, jangan lupa tanggal 9 Desember 2020 kita akan menyelenggarakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo. Ayo berbondong-bondong ke TPS untuk menentukan pilihan kita, memilih Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo. Gunakan hak pilih Anda sebaik-baiknya untuk mendapatkan pemimpin yang terbaik untuk masa depan Sidoarjo. Sebelum itu, kenali calonnya terlebih dahulu. Paslon 1, Insinyur Bambang Haryo S. dan Haji Muhammad Taufik Kulbar, MSI. Paslon 2, Ahmad Mudor dan Subandi, SH. Paslon 3, Kelana Aprilianto SE dan Dr. Dwi Astuti, SAG, MSI. Untuk jaminan keselamatan saat pemilihan, kita harus tetap memenuhi protokol kesehatan di masa pandemi ini. Cuci tangan, gunakan masker dan sarung tangan ketika Anda datang ke TPS. Pastikan Anda sudah terdaftar sebagai pemilih. Pilihannya dulu-dulu iki mentokno masa depan Kabupaten Sidoarjo. Pilbub bermartabat, Sidoarjo hebat. Nyangking ember isine kumbahan. Di Jereng nang turut kelopo. Tanggal 9 Desember wayahe coblosan. Ayo nyoblos bareng-bareng gawe masa depan Sidoarjo. Sukseskan Pilbub Sidoarjo 2020. Ingat, Rabu 9 Desember 2020. Ayo nyoblos, ayo nyoblos. Ayo nyoblos. Ayo nyoblos. Ayo nyoblos di pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidoarjo tanggal 9 Desember tahun 2020. Tetap mematuhi protokol kesehatan. Ayo gunakan hak suara Anda. Tidak perlu khawatir datang ke TPS, tetap memakai masker, jaga jarak, dan mencuci tangan. Pilbub bermartabat, Sidoarjo hebat. Assalamualaikum dulur, jangan lupa tanggal 9 Desember 2020 kita akan menyelenggarakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo. Ayo berbondong-bondong ke TPS untuk menentukan pilihan kita, memilih Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo. Gunakan hak pilih Anda sebaik-baiknya untuk mendapatkan pemimpin yang terbaik untuk masa depan Sidoarjo.
Sebelum itu, kenali calonnya terlebih dahulu. Paslon 1, Insinyur Bambang Haryo S dan Haji Muhammad Taufik Kulbar, MSI. Paslon 2, Ahmad Mudor dan Subandi, SH. Paslon 3, Kelana Aprilianto SE dan Dr. Dwi Astuti, SAG, MSI. Untuk jaminan keselamatan saat pemilihan, kita harus tetap memenuhi protokol kesehatan di masa pandemi ini. Cuci tangan, gunakan masker dan sarung tangan ketika Anda datang ke TPS. Pastikan Anda sudah terdaftar sebagai pemilih. Pilihannya dulu-dulu iki mentokno masa depan Kabupaten Sidoarjo. Pilbuk bermartabat, Sidoarjo hebat. Nyangking ember isine kumbahan. Di jereng nangis sorot kelopo. Tanggal 9 Desember wayahe coblosan. Ayo nyoblos bareng-bareng gawe masa depan Sidoarjo. Sukseskan Pilbuk Sidoarjo 2020. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan debat publik putaran ketiga pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo 2020. Dan saat ini kita memasuki segmen kedua, di mana pada segmen ini kita akan menyimak bersama penajaman visi dan misi dari masing-masing pasangan calon. Tentunya pada kesempatan kali ini moderator akan membacakan pertanyaan yang sudah disiapkan oleh tim panelis dan kemudian pasangan calon akan langsung menjawab tanpa ditanggapi oleh pasangan calon lain. Dan waktunya 1 menit 30 detik. Betul sekali. Jadi tugas kami malam hari ini bukanlah untuk memberikan pertanyaan, melainkan tugas kami hanya untuk mengatur lalu lintas jawaban dan tanggapan, juga membacakan pertanyaan yang telah disusun oleh tim panelis, di mana tim panelis ini sebelumnya telah dipilih secara langsung oleh KPU Kabupaten Sidoarjo berdasarkan keahliannya, keilmuannya, dan juga pengalamannya di bidang pemerataan pembangunan dan penanggulangan narkoba. Nah, kira-kira siapa saja tim panelis yang ditunjuk? Kita saksikan video profil panelis berikut ini. Tim panelis, debat publik putaran ketiga, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo tahun 2020. Profesor Dr. Haji Bianto MAG, dosen pasca sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Dr. Listiono Santoso MKum, dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga, Surabaya. Karuniawan Puji Wicaksono, SP, MP, PhD, dosen Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. Ahmad Rom Fitrianto, SEMEI, MA, PhD, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Hasan Ubaidillah, SEMM, dosen Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Ya, demikian video profil dari masing-masing panelis yang sudah menyusun pertanyaan sedemikian rupa untuk para pasangan calon. Oke, dan sebelum kita mulai memberikan pertanyaan seperti itu, kita akan mengundang untuk hadir langsung ke panggung perwakilan dari tim panelis dan juga Ketua KPU Kabupaten Sidoarjo. Kepada Bapak Muhammad Iska SE disilahkan, dan juga perwakilan dari tim panelis untuk menyerahkan simbolis pertanyaan yang akan diberikan, seperti itu. Betul. Jadi perlu kami informasikan kepada pemirsa di rumah bahwa pertanyaan ini sifatnya rahasia dan yang tahu isinya siapa itu hanya tim panelis saja. Betul. Moderator juga tidak tahu. Oke, kita belum tahu. Betul, jadi malam sekali. hari ini secara simbolik perwakilan dari tim panelis menyerahkan amplop berisi pertanyaan kepada Ketua KPU Kabupaten Sidoarjo dan diserahkan kepada kami. Terima kasih, terima. Bapak. Terima kasih Pak Muhammad Iskak. Disilahkan untuk kembali, Bapak. Terima kasih. Masih tersegel, hadirin dan pemirsa bisa disaksikan semua pertanyaan masih tersegel dan sangat rahasia, seperti itu. Ya, jadi ini ada berjumlah 10 amplop dan 10 amplop ini saya masukkan ke fishbowl dan nanti akan diambil secara acak oleh masing-masing pasangan calon. Kita mulai dari siapa dulu? Kita mulai dari pasangan nomor urut 1. Oke, bisa dibantu? Oke, untuk memberikan pertanyaan. Perwakilan saja. Perwakilan saja. Boleh ambil 1 amplop. Baik. Terima kasih. Terima kasih, Bapak. Boleh langsung dibuka, oke, dan saya akan membantu membacakan seperti itu pertanyaannya. Dan untuk informasi bahwasanya nanti waktu menjawab dari pertanyaan adalah
1 menit 30 detik tanpa ditanggapi oleh pasangan calon yang lain. Sudah cukup jelas Bapak? Sudah siap ya? Baik. Boleh langsung dibaca? Oke. Baik, ini pertanyaan pertama dari tim panelis. Badan Usaha Milik Daerah BUMD merupakan usaha yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang tujuannya adalah sebagai salah satu sumber penerimaan daerah atau PAD. Pengelolaan BUMD yang profesional diharapkan mampu memberikan kontribusi yang signifikan bagi peningkatan PAD, baik soal manajemen pengelolaan, rekrutmen SDM, pengawasan, dan pembinaan hingga restrukturisasi BUMD. Namun kenyataan dalam berbagai survei di berbagai daerah, banyak BUMD justru sangat tergantung pada pendanaan pemerintah sehingga membebani APBD daerah tersebut. Pertanyaannya, jika Anda terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidoarjo, poin pertama, bagaimana strategi pengelolaan badan usaha milik daerah BUMD di Kabupaten Sidoarjo untuk mewujudkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik? Poin kedua, bagaimana meningkatkan kinerja BUMD agar memiliki kemandirian tanpa ketergantungan dari pendanaan pemerintah sehingga mampu meningkatkan PAD Kabupaten Sidoarjo. Langsung kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 1, Anda bisa menjawab dalam waktu 1 menit 30 detik dimulai ketika Anda memberikan jawaban. Terima kasih, moderator. Jadi BUMD ini adalah sifatnya adalah sebagai stabilisator. Jadi stabilisator dari terutama adalah harusnya BUMD ini bisa memfasilitasi permasalahan hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan primer daripada masyarakat. Misalnya BUMD pangan, BUMD papan, BUMD papan, pangan, dan parkir. Iya. Jadi semuanya kebutuhan primer termasuk pertanian kita. Jadi ini terus terang untuk BUMD ini tentu kami akan memperbanyak BUMD yang ada di wilayah Sidoarjo dengan catatan hanya sebagai stabilisator dari sisi ketercukupan, dari sisi harga, dan juga dari sisi mutu yang dimana masyarakat bisa merasakan itu. Jadi memang ada satu target BUMD ini harus untung, tapi seyogianya memang yang diuntungkan itu adalah masyarakat karena bisa memenuhi semua kebutuhan-kebutuhan pokok atau primer yang ada. Kita kontrol bisnis plan tiap-tiap BUMD, kita tempatkan tenaga profesional dan kita angkat direksi yang definitif dan kita bentuk BUMD baru. Baik, sudah cukup. Terima kasih pasangan calon nomor urut 1. Kesempatan yang sama kami berikan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk bisa menjawab pertanyaan yang sama tadi dengan waktu 1 menit 30 detik dimulai ketika Anda menjawab. Silakan. Terima kasih atas waktunya. Yang jelas bahwa BUMD hari ini yang ada di Sidoarjo adalah penyumbang PAD yang cukup besar. Ada 3, yang pertama PDAM, yang kedua PDAU, dan yang terakhir adalah Delta Arta. Sebenarnya yang 2 sudah berlangsung dengan baik, cuma yang harus kita perbaiki ke depan adalah PDAM-nya. Kenapa? Karena hari ini menurut laporan dari lapor.go.id tadi, banyak sekali keluhan masyarakat di sana. Oleh karena itu ke depan kita akan dorong ada profesionalitas di sana, right man on the right place dan right man on the right job. Kenapa? Sebenarnya sudah bagus, tinggal kemudian bagaimana pengawasan dari pemerintahan terutama bupati untuk bisa menertibkan ini sehingga menjadi BUMD yang lebih profesional lagi. BUMD bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan untuk masyarakat Sidoarjo, untuk meningkatkan PAD untuk Kabupaten Sidoarjo. Maka dari itu tadi sudah disampaikan sama Mudor Ali Subandi bahwa ke depan bahwa BUMD ini harus kita tingkatkan untuk memberikan suatu kesejahteraan terutama seluruh masyarakat yang ada di Sidoarjo. Tadi sudah sampaikan satu terkait masalah ada Bank Deta Arta, bahwa Bank Arta itu sudah luar biasa memberikan bunga yaitu ada 3%. Maka dari itu nanti ke depan insya Allah tambah besar lagi untuk mengembangkan
pendapatan asli daerah Sidoarjo. Terima kasih. Ya, waktu habis. Terima kasih sudah menjawab pasangan calon nomor urut 2. Berikutnya langsung kesempatan diberikan untuk pasangan calon nomor urut 3. Waktunya 1 menit 30 detik. Dimulai sejak Anda menjawab. Silakan. Terima kasih. Masalah umum yang dihadapi oleh BUMD yakni masalah kompetensi sumber daya manusia. Sidoarjo punya BUMD yang terbaik di Jawa Timur, seperti BPR Delta Arta yang tahun 2019 dapat penghargaan terbaik dari Gubernur Jawa Timur. Namun demikian, pemerintah daerah berkomitmen meningkatkan pelayanan publik. Caranya dengan melakukan pembinaan dan pengawasan secara rutin. Untuk pembinaan, kita akan memberikan program pendidikan keahlian bagi pengelola BUMD. Untuk pengawasan, kita libatkan audit eksternal. BUMD kita dorong untuk mengembangkan usaha baru yang bermanfaat serta berpotensi untuk sumber daya alam di Sidoarjo, seperti sumber daya alam gas dengan kita melakukan kerjasama dengan pemerintah pusat. Penting sekali kita akan menguatkan BUMD yang ada di Kabupaten Sidoarjo dengan melakukan pelayanan publik yang maksimal, regulasi, kemudian investasi dan stabilitas ekonomi. Untuk itu penting untuk menguatkan posisi rekrutmen dengan transparansi, dan apa yang kita lakukan adalah perlu pengawasan yang kuat untuk menguatkan BUMD yang ada. Baik, waktu sudah habis. Terima kasih pasangan calon nomor urut 3. Arin, malam hari ini tentu kita harus menerapkan asas keadilan. Kalau tadi pasangan calon nomor urut 1 sudah mengambil pertanyaan, betul, sekarang gantian pasangan calon nomor urut 2. Ya. Saya akan ke sana, Arin. Baik. Oke, bisa dibantu untuk memberikan pertanyaan yang akan dipilih oleh pasangan calon nomor urut 2. Bismillah. Baik, terima kasih. Masih tersegel dan langsung akan saya bantu untuk bacakan. Oke. Waktunya sama, 1 menit 30 detik untuk menjawab pertanyaan. Baik, saya bacakan. Kabupaten Sidoarjo menjadi kabupaten dengan jumlah kendaraan terbanyak nomor 3 di Jawa Timur setelah kota Surabaya dan Kabupaten Malang. Jumlah kepemilikan kendaraan roda 2 maupun roda 4 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pertumbuhan kendaraan roda 2 rata-rata setiap tahun selalu meningkat sebesar 5,7%. Peningkatan jumlah kendaraan menyebabkan kemacetan lalu lintas selain kelayakan lebar jalan dan fasilitas lainnya yang belum memadai. Jalan Raya Poros Sidoarjo Surabaya adalah salah satu jalan yang hampir setiap hari mengalami kemacetan, yang dimulai dari ruas perempatan Seruni dan pintu masuk perumahan Puri Suryajaya, perempatan Gedangan dan bundaran Aloha Juanda, terlebih pada jam-jam sibuk. Pertanyaannya, solusi apa yang Bapak Ibu tawarkan bila terpilih menjadi Bupati atau Wakil Bupati Sidoarjo untuk mengatasi 3 titik kemacetan di perempatan Seruni, perempatan Gedangan, dan bundaran Aloha? Kita berikan kesempatan pasangan calon nomor urut 1 untuk nomor menjawab. Urut 2 dulu, Arin. Nomor urut 2, Tadi yang mengambil pertanyaan adalah pasangan calon nomor urut 2. Bergantian. Bergantian. Kami persilakan pasangan calon nomor urut 2, Anda memiliki waktu untuk menjawab 1 menit 30 detik, dimulai ketika Anda memberikan jawaban. Terima kasih atas waktunya. Yang jelas bahwa sebenarnya masalah kemacetan ini sudah ada, solusinya sudah ada, bahkan sejak tahun 2005. Ada Perpres nomor 80 tahun 2019 yang jelas sekali mengatur bahwasannya ada uang APBN yang kemudian turun untuk flyover Gedangan, flyover Aloha, serta frontage, dan semuanya ini ditanggung oleh APBN. Tugas kita hanya meyakinkan dan memastikan bahwasannya satu, pembebasan lahannya ini bisa tercapai. Ini ke depan Mukhtar Subandi berkomitmen bahwasannya dananya sudah ada, tinggal bagaimana keseriusan kita, keberpihakan kita memastikan pembebasan lahan ini selesai. Masalah dana beres semua. Tinggal ketegasan kita, pendekatan kita secara humanis sehingga orang yang berada, yang kemudian terdampak proyek ini kemudian mau dan rela tanahnya kemudian
dialihfungsikan untuk kepentingan umum. Mudarat Bandi, semua itu tergantung dari pihak pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Kalau ada suatu kemauan dan keinginan untuk membangun Sidoarjo, insya Allah tidak ada sulit. Apalagi terkait produk sudah berapa tahun ini juga terganggu, tidak selesai-selesai. Mudah-mudahan nanti ke depan Mudarat Bandi akan meyakinkan seluruh masyarakat Sidoarjo bahwa runtit yang ada di Gedangan Waru insya Allah akan selesai apabila nanti kita mendapatkan amanah. Waktu habis, terima kasih atas jawaban yang sudah diberikan pasangan calon nomor urut 2. Langsung berikutnya kami berikan kesempatan untuk pasangan calon nomor urut 3 untuk menjawab pertanyaannya. 1 menit 30 detik dimulai dari Anda menjawab, silahkan. Terima kasih. Percepatan pembangunan di sejumlah wilayah di Jawa Timur termasuk Sidoarjo kini memiliki payung hukum yang jelas. Jadi Perpres seperti disampaikan oleh Gus Buktor tadi, yaitu nomor 80 tahun 2019. Sejumlah proyek infrastruktur tercantum di dalam Perpres tersebut termasuk yang ada di wilayah Kabupaten Sidoarjo, yakni flyover Aloha dan frontage Waru Gedangan. Kedua proyek tersebut memang sudah merupakan usulan Pemkab Sidoarjo untuk mengatasi kemacetan di poros penghubung Sidoarjo dan Surabaya. Untuk melakukan percepatan akan pembangunan jalan yang diikhtiarkan sejak awal adalah kita ingin melakukan kerja sama dengan legislatif yang otomatis ini perlu kerja bareng yang bagus sehingga jangan sampai terulang lagi yang kemarin sehingga tidak terserap. Untuk itu kami ingin melakukan kerja bareng dengan legislatif dan juga eksekutif yang ada. Otomatis ini perlu kerjasama dengan pihak nasional juga untuk menguatkan program yang diikhtiarkan untuk menguatkan jalan supaya tidak macet. Untuk itu ini menjadi sebuah komponen penting untuk kita ikhtiarkan supaya ada transparansi program sehingga apa yang sudah direncanakan bisa kita laksanakan secara maksimal dan dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Terima kasih. Baik, waktu sudah habis. Selanjutnya kami persilakan pada pasangan calon nomor urut 1. Waktu yang sama, 1 menit 30 detik. Hitungan mundur kami mulai ketika jawaban diberikan. Silakan. Terima kasih moderator. Jadi ini pada saat saya menjadi anggota DPR RI Komisi 5, kami sudah mendorong untuk percepatan flyover yang ada di Gedangan dan flyover yang ada di Aloha. Dan ini akhirnya dikeluarkan satu Perpres. Dan juga masih ada tambahan lagi, yaitu frontage. Jadi pembangunan kira-kira sekitar 180 miliar, kira-kira sekitar segitu. Yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah pada Perpres 80 tahun 2019. Kami juga menginginkan masyarakat, jadi tidak hanya kita menggantungkan pada jalan itu. Jadi kita akan mendorong masyarakat untuk mempunyai habit mau menggunakan transportasi publik massal, karena kita ada jalur kereta api, kita juga ada transportasi publik semi massal, land dan sebagainya. Jadi ini tujuannya adalah untuk mengurangi kemacetan yang ada di jalur tersebut. Kita tutup sungai yang ada di Gedangan ke timur itu dengan bokalvet sehingga bisa mengurai kemacetan dan juga mengatasi masalah banjir. Kita bentuk URC, unit reaksi cepat, khusus untuk menangani jalan rusak. Ke depan jalan rusak langsung bisa dibenahi, tidak nunggu lama. Yang penting satu seduluran sak lawase. Ya, waktu masih tersisa. Cukup? Cukup. Cukup, baik. Terima kasih. Setelah ini kita akan langsung memberikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk mengambil pertanyaan. Bisa dibantu, oke? Dan aturan waktunya masih sama. 1 menit 30 detik untuk menjawab pertanyaan dari panelis. Masih tersegel semuanya, bisa dibantu untuk dibacakan, oke? Ya. Baik, pertanyaan ketiga. Lokasi Kecamatan Sedati yang berbatasan langsung dengan Surabaya dan memiliki garis pantai sepanjang 33 km memiliki potensi besar yang perlu dikembangkan. Belum lagi jumlah penduduknya yang semakin meningkat yang ditandai dengan banyaknya perumahan dan hunian baru yang ditawarkan. Namun seperti kita ketahui bersama, jalan akses menuju Kecamatan Sedati belum maksimal, misalnya
jalur masuk dari perempatan Gedangan yang kurang memadai, terlebih bila banyaknya truk-truk industri yang lalu lalang atau belum tersambungnya Jalan Insinyur Soekarno di Surabaya dengan jalan yang sepadan di Sidoarjo menjadikan akses menuju Sedati seolah terhambat. Pertanyaannya, apabila saudara terpilih menjadi Bupati Wakil Bupati Sidoarjo, apa yang akan saudara lakukan guna memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh Kecamatan Sedati? Apakah Anda akan membangun box culvert guna memperlebar jalan masuk ke Kecamatan Sedati dari perempatan Gedangan? Kesempatan pertama kami berikan kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk menjawab dengan waktu 1 menit 30 detik dimulai ketika Anda berbicara. Ya, untuk di daerah perempatan Gedangan memang seringkali kemacetan terjadi. Kita tahu potensi luar biasa dari Sedati, sehingga untuk hal ini maka jika kita diamanahi untuk menjadi bupati, kita ingin mengikhtiarkan kondisi daerah ini tidak terjadi lagi supaya tidak terjadi kemacetan. Kita lakukan pemetaan yang ada. Apa yang harus kita lakukan adalah dengan melakukan pelebaran jalan dan siap untuk memberikan pergerakan yang sifatnya pembangunan jalan untuk menguatkan akses mereka supaya bisa pergerakan lalu lintas ini secara maksimal, sehingga untuk perjalanan bagi para pengendara tidak terlalu terganggu, baik mereka yang bekerja maupun mereka yang bersekolah. Untuk itu kerjasama antara penduduk setempat di sekitar situ untuk kita lakukan komunikasi yang efektif sehingga kita tidak akan terjadi persoalan dengan masyarakat hanya karena kita melakukan terabasan jalan yang ada di daerah sana. Untuk selanjutnya kita melakukan bagaimana sebaiknya kendaraan yang ada, kita ingin mengikhtiarkan adanya kendaraan yang sifatnya formalitas milik pemerintah, sehingga ini akan terbantukan menjadikan kendaraan yang memang sifatnya bisa membantu anak-anak sekolah, bisa terfasilitasi alat transportasi kita. Waktu habis, terima kasih atas jawaban yang sudah diberikan. Berikutnya langsung kami berikan kesempatan untuk pasangan calon nomor urut 1 guna menjawab pertanyaan. Sudah siap? Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Ya, saya kira intinya adalah bagaimana infrastruktur ini menjadi cukup untuk demand atau pengguna yang ada di sana. Jadi ini kebetulan jalur itu ada sungai yang itu bisa kita manfaatkan, ditutup dengan box culvert yang kita harapkan jalan itu menjadi jalan kembar sehingga mempunyai akses yang lebih lebar lagi. Yang kedua adalah permasalahan ini bisa diatasi dengan jalur lingkar luar timur. Jadi ini yang mungkin bisa kita percepat di dalam pembangunannya nanti sehingga ini akan inline dengan pembangunan yang kita kebetulan BAS Taufik sudah merencanakan untuk membangun pelabuhan rakyat maupun pelabuhan perikanan yang ada di sana sehingga akses daripada ini termasuk industri maritimnya yang ada di sana sehingga akses ini menjadi lancar, baik itu lingkar timurnya maupun akses double tadi. Silakan. Kita buat jalan baru yang jelas dan frontage road harus segera dibangun dan overpass, flyover juga harus dibangun dan sekali lagi kita buat jalan kembar ditutup sungainya, box culvert itu ditutup, menutup sungai akhirnya menjadi jalan kembar sampai ke timur dan saya yakin itu akan mengurai kemacetan. Dan termasuk perbaikan jalan-jalannya yang banyak yang rusak ya. Baik, waktu sudah habis. Pasangan calon nomor urut 1. Terakhir kami berikan kesempatan pada pasangan calon nomor urut 2 dengan waktu yang sama 1 menit 30 detik. Hitungan mundur dimulai ketika Anda menjawab. Saya kira titik ini adalah titik fenomenal yang seluruh orang Sidoarjo merasakan kemacetannya. Ke depan memang benar ini adalah jalur menuju ke Sedati, tapi yang paling penting dicatat di sana banyak sekali industri, kemudian di pojok ada potensi yang besar untuk pariwisata pemancingan. Ini adalah ikon Sidoarjo, Bandeng. Oleh karena itu ke depan masuk akal sekali ini dibangun blok culvert, tapi yang perlu dicek adalah bagaimana kemudian visibility studinya.
Kami melihat bahwasannya poin yang paling penting adalah mengurangi beban sehingga masyarakat tidak bertumpu di jalur tengah. Paling bagus adalah bagaimana kemudian kita membuat gagasan baru, menjebol jalan baru ke arah Surabaya di sisi timurnya. Dan ini hanya menyangkut 3 desa saja. Bayangkan ketika ini kita buka arus baru, maka seluruh masyarakat tidak berfokus lagi bertumpu di jalur tengah yang selama ini adalah gudangnya kemacetan. Mutur Subandi bahwa Sedati itu adalah sudah daerah padat. Kita perlu perhatikan infrastruktur yang ada di sana. Kita sangat mendukung dengan adanya blok hafat yang akan diberikan di samping jalan dan sungai. Ini sangat mendukung dan peningkatan ekonomi yang ada di Sedati, apalagi berdekatan dengan bandara. Kita kalau pagi macet, ada pasar dekat bandara, apalagi ada wisata yang ada di Sedati. Mutur dan Subandi mendorong. Waktu habis, terima kasih, cukup jawabannya. Demikian jawaban dari masing-masing pasangan calon dan berikutnya untuk pertanyaan keempat karena tadi seluruh pasangan calon sudah mengambil secara bergantian. Betul. Saat ini giliran moderator yang mengambil pertanyaan. Oke, saya ambilkan pertanyaan. Nanti Yap. Arin bantu bacakan ya. Saya acak. Oke. Ya. Pertanyaan keempat, betul lagi untuk para pasangan calon. Akan saya bacakan setelah ini, bisa disimak dengan seksama. Baik. Pertanyaannya, sawah irigasi teknis dan non-teknis di Kabupaten Sidoarjo menurut BPJS Jawa Timur tahun 2019 adalah sebesar 22.000 hektar dengan produksi sebesar 204.000 ton dan produktivitas 6,8 ton hektar adalah kontribusi yang signifikan untuk PDRB dan penyedia lapangan pekerjaan yang besar bagi masyarakat Sidoarjo. Akan tetapi laju alih fungsi lahan sawah menjadi lahan non sawah sangat terlihat apabila melihat tren data dari 2016-2019. Pertanyaannya adalah apa bentuk komitmen saudara terhadap pertanian, tanaman pangan, dan kesejahteraan petani? Sudah cukup jelas pertanyaannya Bapak Ibu? Baik. Ya, untuk itu kami persilakan untuk pasangan calon nomor urut 1 bisa menjawab pertanyaan tersebut. Waktunya masih sama 1 menit 30 detik dimulai ketika jawaban disampaikan. Ya, kebetulan BHS Taufik ini programnya ada program pertanian, perikanan dan peternakan. Jadi kami serius sekali untuk menangani permasalahan pertanian ini, yang dimana hampir sebagian besar areal lahan pertanian kita itu hanya bisa menghasilkan 1 kali panen, paling banyak 2 kali panen. Jadi yang 3 itu sangat sedikit sekali. Ini yang akan kami dorong agar pertanian ini bisa lebih produktivitasnya lebih naik. Dengan cara apa? Yang pertama tentu kita akan subsidi benih yang betul-betul bisa menghasilkan tidak 6 ton tadi, tapi bisa 8 ton, yaitu benih tipe 42, jadi varietas 42. Ini akan kita termasuk juga pupuk, kelangkaan pupuk, juga tata kelola air, termasuk juga permasalahan yang berhubungan dengan hama tikus. Itu menjadi satu tanggung jawab daripada pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan itu. Terus juga bisa ditambahkan? Kita buat laboratorium berjalan untuk mendampingi petani kita mulai dari pembibitan sampai pasca panen. Kita berikan asuransi, garansi apabila ada gagal panen. Kita stabilkan harga hasil panen petani dengan mendirikan BUMD baru khusus niaga pangan. Waktu habis, terima kasih atas jawaban yang diberikan. Berikutnya yang akan menjawab sesuai dengan nomor urut, langsung kami berikan kesempatan untuk pasangan calon nomor 2 memberikan jawaban. 1 menit 30 detik dimulai dari Anda menjawab. Terima kasih atas waktunya. Ketika bicara PDRB, sebenarnya sektor pertanian ini hanya menyumbang 2,07%. Tetapi yang perlu dicatat adalah menurut Perda Jawa Timur nomor 5 tahun 2012, sebenarnya sudah ditentukan jumlah pertanian berkelanjutan lahannya dulu dari 22.000 hektar kemudian menjadi 12.000 hektar.
Kami Muhdor Subandi berkomitmen bahwasannya rencana tata ruang wilayah kita harus sesuai dengan itu. Kita akan berusaha mati-matian memperjuangkan lahan pertanian, jangan sampai kemudian ada pelanggaran alih fungsi lahan dan sebagainya. Biarkan sawah tetap menjadi sawah, itu adalah cerita, culture kita dan sebagainya. Kita akan berusaha mempertahankan itu di angka 12.000 hektar. Sesuai dengan Perda Jawa Timur nomor 5 2012. Solusi memberikan satu kesejahteraan untuk petani yaitu meningkatkan hasil panen. 2, meningkatkan bibit berkualitas. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan pupuk subsidi yang selama ini dikeluhkan oleh masyarakat Sidoarjo. Dengan panen yang begitu rendah, banyaknya permasalahan tani, ternyata pupuk subsidi untuk masyarakat Sidoarjo masih ada suatu permasalahan. Kita ke depan pupuk Sidoarjo akan kita penuhi dengan adanya panen untuk... Baik, waktu sudah habis, pasangan calon nomor urut 2. Selanjutnya, kami berikan kesempatan pada pasangan calon nomor urut 3 dengan waktu yang sama. 1 menit 30 detik, hitungan mundur kami mulai ketika Anda berbicara. Terima kasih. Kami paslon nomor 3 Kelana Astuti, kami akan melakukan dengan melihat banyaknya anak-anak muda khususnya di Sidoarjo yang selama ini kami akan melakukan kontrak kerja dengan anak-anak muda yang betul-betul peduli dan mau bekerja di sektor pertanian maupun perikanan. Tujuannya adalah untuk pertanian dan perikanan yang modern di Sidoarjo. Kami juga akan sediakan beasiswa dan sekolah lapang. Kita juga akan libatkan perguruan tinggi yang ada di Sidoarjo untuk membantu pembangunan di bidang pertanian maupun perikanan di Sidoarjo. Silakan. Karena pertanian menyumbang kemiskinan terbesar juga, maka kami ingin memperbaiki keperpihakan pemerintah terhadap petani. Sehingga kita ingin mengikhtiarkan beberapa poin penting, baik itu pada posisi benih, pupuk, tata kelola, hama, dan juga kita ingin menyiapkan air supaya tidak kekeringan, sehingga kita pun ingin menguatkan bagaimana harga pasar tidak jatuh, sehingga penguatan harga untuk para petani bisa diikhtiarkan ke depan, sehingga pemerintah bisa mensubsidi. Waktu habis untuk menjawab, terima kasih. Baik, demikian jawaban dari masing-masing pasangan calon dan tentunya setelah ini kita masih ada satu pertanyaan lagi karena sesuai dengan tema debat kita pada malam hari ini yakni penanggulangan narkoba di Kabupaten Sidoarjo. Ya, tadi saat off air perwakilan dari BNN telah menyerahkan pertanyaan tersebut kepada KPU dan telah diberikan kepada kami dan jadi amplop terakhir yang akan dijawab oleh masing-masing pasangan calon ini adalah pertanyaan dari BNN terkait dengan narkoba. Saya bacakan. Baik, ini pertanyaan dari BNN yang nantinya akan dijawab oleh para pasangan calon sesuai dengan tema debat kita pada malam hari ini. Silakan, Oke, pertanyaannya singkat. Strategi apa yang akan Anda lakukan untuk menghadapi peredaran gelap narkoba di wilayah Kabupaten Sidoarjo? Kesempatan menjawab masih sesuai dengan nomor urut. Untuk itu kami berikan kesempatan pada pasangan calon nomor urut 1. Dengan waktu 1 menit 30 detik, hitungan dimulai ketika Anda berbicara. Ya, yang pertama tentu masalah preventif ya, terutama adalah sosialisasi melalui tokoh masyarakat, tokoh agama dan sebagainya. Terus yang kedua tentu juga kami akan memberikan satu insentif kepada RT RW untuk bisa mensosialisasikan masalah ini, mungkin sekitar 1 sampai 3 juta per setiap RT RW. Terus juga kami akan membuat kampung tangguh. Jadi kampung tangguh yang kriterianya adalah bebas narkoba dan ini akan kita rewardkan. Jadi sehingga ada upaya-upaya untuk menghindarkan daripada narkoba itu. Terus juga masalah sosialisasi narkoba, juga kegiatan-kegiatan pemuda diberikan satu kegiatan yang positif, olahraga, terus juga ekonomi kreatif dan lain-lain. Jadi silakan. Kita tingkatkan peran pemuda dalam pembangunan daerah di Sidoarjo. Kita fasilitasi
peran pemuda dalam industri kreatif dengan kita anggarkan khusus untuk industri kreatif seperti fotografi, video YouTube, Instagram, itu akan kami berikan anggaran khusus untuk pemuda dan kita sosialisasikan di komunitas-komunitas pemuda di sekolah-sekolah tentang bahaya narkoba. Kita bangun rumah anti narkoba untuk rehabilitasi. Yang penting siji seduluran saklawase. Baik, waktu masih tersisa cukup. Baik, terima kasih atas jawabannya. Kemudian selanjutnya sesuai nomor urut, kami berikan kesempatan untuk menjawab pasangan calon nomor urut 2. Sudah siap? Baik. 1 menit 30 detik dimulai ketika Anda menjawab. Terima kasih atas waktunya. Saya kira semua sepakat bahwasanya narkoba adalah musuh kita bersama. Oleh karena itu yang pertama adalah pencegahan dengan sosialisasi ke semua lini, terutama anak muda. Yang kedua adalah melibatkan peran organisasi masyarakat. Di Sidoarjo banyak, ada NU, ada Muhammadiyah dan sebagainya. Kita libatkan untuk menganggap bahwasanya narkoba adalah musuh kita bersama. Kemudian saya percaya ketika seorang pemuda disibukkan pada kebaikan, disibukkan pada hal-hal positif, dia secara otomatis akan meninggalkan hal-hal negatif itu. Termasuk yang menjadi program kita hari ini adalah bagaimana mewadahi seluruh pemuda melakukan hal-hal positif lewat adanya youth center. Ke depan di sana mereka bisa berkreatif, bisa berinovasi, pelatihan, job fair dan semuanya ada di sana untuk memfasilitasi pemuda dan melakukan hal-hal positif sehingga mereka secara otomatis akan meninggalkan hal-hal negatif. Muter Subandi akan memetakan zona merah narkoba yang pertama. Yang kedua akan memasang baliho anti narkoba. Yang ketiga, gimana mewujudkan masyarakat yang ada di Sidoarjo. Kita sangat prihatin sekali dengan banyaknya anak masih SMP, SMA sudah kena narkoba. Maka dari itu kita ke depan Muter Subandi akan mendorong gimana ke depan bahwa Sidoarjo terbebas dari narkoba. Terima kasih. Cukup, baik, waktu sudah habis. Selanjutnya kami persilakan pada pasangan calon nomor urut 3 dengan waktu yang sama, 1 menit 30 detik. Hitungan mundurnya kami mulai ketika Anda memberikan jawaban. Terima kasih. Untuk urusan narkoba memang menjadi PR bagi kita. Kita tahu bahwa Kabupaten Sidoarjo sudah menyiapkan Perdanya nomor 3 tahun 2018 tentang fasilitasi pencegahan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba. Artinya ini menjadi komponen penting untuk kita ikhtiarkan kerja bareng unsur pemerintah dengan masyarakat dan juga dengan ormas yang ada. Baik itu juga dengan BNN pula. Maka Bapak Ibu sekalian bahwa penguatan kerja aparat menjadi sangat penting untuk kita kuatkan sehingga akan ada tindakan yang secara pasti sesuai dengan aturan main perundang-undangan yang ada, baik Perda maupun aturan Perpres yang ada. Jadi ini kalau ormas kita ada tokoh masyarakat, tokoh agama dan juga relawan-relawan, ada Kobra, ada Merah Putih dan juga yang lainnya. Sehingga ini menjadi ikhtiar penting. Adapun untuk sekolah, setelah kita ketahui bahwa jumlah pengguna narkoba ini nomor 1 adalah anak usia 15 sampai 19 tahun. Ini menjadi PR yang sangat luar biasa bagi sekolah-sekolah di seluruh Kabupaten Sidoarjo karena jumlahnya cukup luar biasa besar. Untuk itu kerja bareng dengan pihak sekolah. Ada BNN, ada teman-teman dari unsur ormas, ini menjadi sangat penting untuk dikuatkan. Kita ingin menguatkan kampung anti narkoba, jadi perlu kerjasama juga dengan RT, RW dan juga kelurahan yang ada. Terima kasih. Waktu menjawab habis, terima kasih. Demikian jawaban dari masing-masing pasangan calon kita sudah mendengarkan bersama Oki. Betul. Dan tentunya di segmen kedua ini kita sudah selesai. Namun kita akan masih memiliki segmen yang jauh lebih menarik seperti itu. Betul sekali. Untuk itu pemirsa di rumah jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di debat publik putaran ketiga pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo tahun 2020. Assalamualaikum dulur, jangan lupa tanggal 9 Desember 2020 kita akan menyelenggarakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo. Ayo berbondong-bondong ke TPS untuk menentukan pilihan kita, memilih Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo. Gunakan hak pilih Anda sebaik-baiknya untuk mendapatkan pemimpin yang terbaik untuk masa depan Sidoarjo.
Sebelum itu, kenali calonnya terlebih dahulu. Paslon 1, Insinyur Bambang Haryo S dan Haji Muhammad Taufik Kulbar, MSI. Paslon 2, Ahmad Mudor dan Subandi, SH. Paslon 3, Kelana Aprilianto SE dan Dr. Dwi Astuti, SAG, MSI. Untuk jaminan keselamatan saat pemilihan, kita harus tetap memenuhi protokol kesehatan di masa pandemi ini. Cuci tangan, gunakan masker dan sarung tangan ketika Anda datang ke TPS. Pastikan Anda sudah terdaftar sebagai pemilih. Pilihannya dulur-dulur iki mentokno masa depan Kabupaten Sidoarjo. Pilbu bermartabat, Sidoarjo hebat. Nyangking ember isine kumbahan. Dijereng nanging turut kelopo. Tanggal 9 Desember wayahe coblosan. Ayo nyoblos bareng-bareng gawe masa depan Sidoarjo. Sukseskan Pilgub Sidoarjo 2020. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di debat publik putaran ketiga pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo tahun 2020. Ya, kita memasuki segmen ketiga di mana pada kesempatan ini masing-masing pasangan calon akan melakukan debat terbuka satu. Nah, untuk aturan mainnya, bahwasanya nanti pasangan calon nomor urut 1 akan memberikan pertanyaan 1 kali kepada pasangan nomor urut 2 dan juga 3. Betul. Adapun untuk waktunya memberikan pertanyaan 1 menit 30 detik, begitupun juga untuk menjawab. Tapi ketika nanti ingin menanggapi hanya 1 menit saja. Sudah cukup jelas Bapak Ibu? Oke, langsung saja kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk memberikan pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 2 dengan waktu 1 menit 30 detik ketika Anda berbicara. Terima kasih moderator. Maaf Gus, saya ingin menanyakan di program panjenengan ini tidak ada program pangan, pertanian, perikanan sama peternakan. Padahal program pangan ini kita masih ada kebutuhan yang harus dijamin oleh pemerintah yaitu ketahanan pangan. Nah ini bagaimana panjenengan ke depannya karena program pangan tidak ada, bagaimana langkah-langkah panjenengan ke depan ini? Terima kasih. Baik, pasangan nomor urut 2 sudah siap untuk menjawab? Siap. Masih ada waktu? Paslon 1 ingin menambahkan? Sudah cukup? Sudah cukup, baik. Kami berikan kesempatan untuk pasangan calon nomor urut 2 guna menjawab pertanyaan paslon nomor 1. Waktunya 1 menit 30 detik, dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih atas waktunya, bahwa sebenarnya program ini tentang pertanian, perikanan, peternakan sudah ada. Tetapi di visi dan misi, di misi sudah ada. Tetapi di program kemudian kenapa kok tidak ada? Karena kami hari ini fokus untuk menghadapi dan pemulihan pasca Covid. Kita tahu selama 9 bulan ini kita semua berada pada kesusahan, ekonomi susah, mencari pekerjaan susah, pengangguran, PHK di mana-mana. Sehingga Dr. Subandi melihat bahwasannya pertama yang harus kita eksekusi adalah bagaimana kemudian Sidoarjo bisa pulih dari adanya Covid, sehingga yang diperkuat adalah pasti tentang kesehatan. Oleh karena itu ada BPJS bagi seluruh masyarakat Sidoarjo. Yang kedua adalah ekonomi. Rumusnya adalah gini, ekonomi sama dengan Y sama dengan I tambah C tambah G tambah ekspor kurang impor. G, government, ini yang kita perkuat. Bagaimana kemudian pemerintah mampu untuk melakukan stimulan dan akselerasi untuk memulihkan ini, termasuk salah satunya adalah secara gencar program-program kami memberikan insentif kepada seluruh masyarakat yang hari ini terdampak semuanya, khususnya di dunia pendidikan. Saya kira itu ada tapi di misi Pak, karena kita fokus untuk masalah Covid. Baik, cukup? Oke, waktu sudah habis. Kami persilakan pada pasangan calon nomor urut 1 untuk memberikan tanggapan dalam waktu 1 menit. Hitungan mundur dimulai ketika Anda menanggapi. Terima kasih Gus. Jadi dengan adanya COVID ini sebenarnya pangan ini malah menjadi utama. Karena kita bagaimana caranya kita menjadi sehat, yaitu harus makan makanan yang bergizi. Yang kedua adalah urusan ketahanan pangan itu di dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014
itu menjadi urusan wajib yang harus ditangani oleh semua calon bupati, bupati ataupun wakil bupati yang akan datang ini. Jadi semua seluruh Indonesia, karena ini urusan wajib, harus diselesaikan secara baik dan menjadi tanggung jawab bupati dan wakil bupati. Makasih, Gus. Jadi ini masalah amanat undang-undang nomor 23 tahun 2014. Siapapun bupati yang memerintah daerah itu harus memikirkan, harus mengutamakan urusan wajib pangan. Waktu habis, cukup. Ya. Baik, kami berikan kesempatan kembali untuk pasangan calon nomor urut 2 memberikan tanggapan. Waktunya 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Saya kira semua hari ini sepakat kalau memang undang-undangnya jelas, kita tentang ketahanan pangan seorang bupati harus konsen terhadap itu. Tapi yang jelas adalah semua tahu sekarang ini kita dalam masa COVID, sehingga yang harus diselesaikan adalah masalahnya dulu. Oleh karena itu kesehatannya dulu. Karena apa? Kita tidak sehat, bagaimana kemudian bisa berangkat ke sawah? Bagaimana kita bisa mencangkul? Bagaimana kita bekerja? Bahkan untuk itu makanya kita sebutkan 2 tadi. Pertama kesehatan, yang kedua adalah peran pemerintah untuk mensupport petani. Bagaimana mau bertani, kemudian karena dia tidak mampu untuk beli pupuk. Bagaimana mau bertani, tapi dia tidak mampu untuk beli bibit. Oleh karena itu kami berfokus bahwasannya stimulan ini yang kita perkuat dulu, sehingga kemudian masyarakat bisa sehat dan bisa bekerja karena adanya bantuan dari pemerintah itu tadi. Jadi tidak bisa langsung dipaksa ke pertanian dulu. Baik, waktu sudah habis. Sekarang ganti, pasangan calon nomor urut 1 akan memberikan pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 3. Dengan waktu yang sama, 1 menit 30 detik, hitungan mundur dimulai ketika Anda menyampaikan pertanyaan. Yen sewu, Mas Kelana, Pak Kelana, yang ini sudah saya anggap kakak saya sendiri. Kebetulan pasar itu adalah merupakan tempat berkumpulnya ekonomi kerakyatan, yang dimana tentu ini harus menjadi satu perhatian kita, karena juga konsumennya dari masyarakat menengah ke bawah. Bagaimana panjenengan melakukan nantinya bila diamanai sebagai bupati, bagaimana kira-kira untuk panjenengan kebijakannya terhadap pasar, sehingga pasar itu bisa betul-betul menjadi satu kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi di sana. Masih ada waktu? Cukup? Cukup paslon 1? Baik, kami persilakan langsung untuk pasangan calon nomor urut 3 memberikan jawaban. Waktunya sama, 1 menit 30 detik dimulai ketika Anda memberikan jawaban. Terima kasih. Kami paslon nomor 3 Kelana Astuti, seperti kita ketahui bersama bahwasanya Sidoarjo itu adalah kabupaten UMKM. Tentu saja di sana banyak ya terhadap pasar, tapi yang kita tahu bahwa selama ini akses pasar itu memang belum bisa menampung produk dari UMKM itu sendiri. Program kami ke depan, kami akan memberikan fasilitas, baik itu modal usaha, kita akan bangun sentra-sentra UMKM yang mudah diakses oleh pembeli dan akan kita promosikan. Dan kita akan lihat juga bahwasanya banyak sentra-sentra UMKM seperti Tanggulangin, kita akan dorong ke depan akan menjadi suatu destinasi yang akan bisa mendorong ekonomi daripada sentra atau pasar itu sendiri. Oke, berbicara pasar menjadi sangat penting. Bagaimana pasar ke depan adalah pasar yang layak, aman, dan bersih. Sehingga kita ingin menguatkan juga stabilisator daripada harga, sehingga para penjual tidak terganggu dengan urusan itu, sehingga mereka bersemangat untuk berjualan. Selanjutnya kita ingin mengikhtiarkan ada parkir, tempat ibadah, dan toilet yang ingin menguatkan. Waktu habis, cukup. Terima kasih. Pasangan calon nomor urut 1 bisa memberikan tanggapan dalam waktu 1 menit. Hitungan mundur kami mulai ketika Anda menyampaikan tanggapan. Jadi menurut saya, Pak Mas Kelana, Bu Astuti,
untuk pasar ini harus kita standarisasi SNI. Kebetulan pasar kita hampir sebagian besar belum standarisasi SNI, kecuali pasar Sukodono yang saya pernah mendorong untuk revitalisasi pada saat saya di Komisi 6 DPR RI. Jadi selain menjadikan pasar SNI, juga lapak-lapak yang ada di pasar itu kebanyakan adalah sangat mahal untuk sewanya. Dan ini bisa direduksi. Juga permasalahan yang berhubungan dengan fasilitas. Mulai dari musola, banyak yang pasar-pasar yang nggak ada musolanya. Terus juga tempat transportasi publik yang harusnya terkoneksi dengan transportasi publik yang ada di situ, stand plat, BEMO dan sebagainya. Jadi ini yang perlu dilengkapi, termasuk juga penitipan. Waktu habis, terima kasih. Pasangan calon nomor urut 1 sudah. Oke, baik. Kami berikan langsung kesempatan untuk pasangan calon nomor urut 3 memberikan tanggapan 1 menit dimulai ketika Anda memberikan jawaban. Terima kasih Bapak. Yang jelas saya tadi sudah menyampaikan ada beberapa komponen penting. Itu adalah bagian daripada standar SNI yang akan kita ikhtiarkan. Maka perlu kelayakan tempat. Ini adalah standar NSI ya, SNI. Selanjutnya aman, bersih, ada toilet, parkirnya nyaman, dan juga ada tempat ibadah. Ini menjadi sangat, ikhtiar kita menjadi sangat penting. Dan penting pula ada stabilisator harga. Jarak antara pekerja pasar dengan pembeli juga harus jelas. Ini adalah bagian daripada yang sangat penting. Ada satu hal lagi yang sangat penting adalah bagaimana anak-anak menjadi terfasilitasi pada waktu berada di pasar. Biasanya emak-emak itu mengajak anak-anak. Ini menjadi sangat penting. Standar SNI adalah menyiapkan area bermain anak sehingga ada penitipan anak di situ, sehingga anak-anak ada area bermain, bisa bermain di situ, dan dia memang sementara waktu ditaruh di situ karena biar tidak terkontaminasi daripada udara yang ada di sana. Cukup, jadi, waktu sudah habis. Terima kasih. Dan itulah tadi pasangan calon nomor urut 1 sudah memberikan pertanyaan kepada pasangan nomor urut 2 dan 3. Sesaat lagi kami akan segera kembali. Jangan kemana-mana. Kami akan kembali usai jeda berikut. Ingat, Rabu 9 Desember 2020. Ayo nyoblos, ayo nyoblos. Ayo nyoblos. Ayo nyoblos. Ayo nyoblos di pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidoarjo tanggal 9 Desember tahun 2020. Tetap mematuhi protokol kesehatan. Ayo gunakan hak suara Anda. Tidak perlu khawatir datang ke TPS. Tetap memakai masker, jaga jarak, dan mencuci tangan. Pilbub bermartabat, Sidoarjo hebat. Pemirsa, Anda kembali bersama kami di debat publik putaran ketiga pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo tahun 2020. Tentunya pada segmen kali ini kita akan melanjutkan debat publik terbuka kedua, di mana pasangan calon 2 akan bertanya kepada pasangan calon 1 dan 3. Betul, untuk itu kami persilakan pada pasangan calon nomor urut 2, terlebih dahulu memberikan pertanyaan pada pasangan calon nomor urut 3 dalam waktu 1 menit 30 detik, dimulai ketika Anda menyampaikan pertanyaan. Terima kasih atas waktunya. Yang saya hormati Bapak Kelana, Bunda Dwi Astuti. Perpres tahun nomor 80 tahun 2019 bahwasannya ada rencana pemerintah untuk membangun Terminal 3 Bandara Juanda yang hari ini menyedot anggarannya sekitar 4 triliun. Masalahnya adalah ada Perda nomor 5 tahun 2012 provinsi tentang bahwasannya luasan pertanian, pertambakan dan lain-lain adalah 12 hektar. Ini kemudian yang fenomenal kemarin direvisi jadi 7 hektar. Pertanyaan kami adalah bagaimana pendapat Anda jikalau ternyata rencana dari pusat ini ikut menggerus untuk menggerus
daerah pertanian dan pertambakan yang ada di Perda nomor 5 2012. Cukup. Baik, kami dari paslon nomor 3 Kelana Astuti, seperti kita ketahui memang lahan pertanian di Sidoarjo maupun pertambakan terancam memang semakin berkurang karena beralih fungsi menjadi bandara dan sebagainya. Langkah kami adalah kami akan melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat agar semua yang akan dilakukan atau diikhtiarkan itu sama-sama akan bisa kita laksanakan sesuai dengan petunjuk dan arahan daripada pemerintah pusat. Kami tentu saja akan berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan apa yang sudah menjadi regulasi daripada apa yang sudah direncanakan tersebut. Penting sekali mengadakan atau melakukan komunikasi efektif dengan masyarakat sekitar setelah kita melakukan koordinasi dengan tingkat nasional ataupun provinsi, sehingga kalau itu menjadi sebuah kebijakan dan kepentingan umum dan ini juga akan menambah income bagi Kabupaten Sidoarjo, tentu kita akan berikhtiar semaksimal mungkin bertemu dengan masyarakat, berkomunikasi efektif supaya pihak-pihak tertentu yang kaitannya dengan tanah atau tambak yang mereka miliki bisa dilakukan negosiasi supaya kerja sama tingkat nasional ini bisa berjalan dengan lancar dan maksimal dan tidak merasa dirugikan dengan diberikan imbalan sebaliknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Waktu habis, paslon nomor urut 2 bisa memberikan tanggapan dalam waktu 1 menit. Hitungan mundur kami mulai ketika Anda menanggapi. Terkait rencana tata ruang wilayah, hari ini banyak sekali kemudian wilayah yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Ada yang pertanian kemudian jadi perumahan dan sebagainya. Masalahnya adalah ketika sudah jadi perumahan, otomatis ini sudah milik user-user itu. Bagaimana cara Pak Kelana serta Bunda Astuti untuk bisa memfasilitasi ini antara dia ada pelanggaran terhadap perda yang ada sekaligus bisa menaungi masa depan dari beberapa perumahan yang hari ini ternyata berada di zona hijau. Saya kira itu. Masih ada waktu? Cukup? Baik, kami persilakan pasangan calon nomor urut 3 kembali memberikan tanggapan. 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Berbicara tentang tata ruang, memang kita ingin ikhtiarkan semaksimal mungkin bahwa tata ruang ini adalah sebagai prospek ke depan untuk Kabupaten Sidoarjo. Kita ingin memang ada smart city, kita ini memang ingin smart village. Artinya apa? Bahwa tata ruang ini kita tata semaksimal mungkin, tapi tidaklah harus merugikan masyarakat. Maka perlu dilakukan pemetaan. Pemetaan tata ruang ini harus kita lakukan karena ada daerah-daerah tertentu yang memang harus kita ikhtiarkan. Memang itu perlu penambahan perumahan. Tapi kalau memang itu daerah-daerah yang bagus seperti untuk pertanian atau perikanan, tentu tidak akan kami berikan untuk penataan perumahan. Karena ini ada daerah-daerah tertentu yang bisa dipakai untuk perumahan. Mungkin daerah-daerah yang agak kering, tandus itu bisa. Tapi untuk daerah yang spesial, perikanan dan pertanian kita tidak akan melakukan itu. Terima kasih. Baik. Selanjutnya kami persilakan pasangan calon nomor urut 2 untuk bertanya pada pasangan calon nomor urut 1 dengan waktu 1 menit 30 detik dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih atas waktunya. Yang saya hormati Pak Bambang, Mas Taufik. Tenang Pak, ini pertanyaannya mudah. Saya kira saya senang sekali melihat Bapak fokus sekali tentang pertanian. Fokus pada pertanian dan program-programnya tentang pertanian. Ada satu pertanyaan saya yang menggelitik karena saya lihat dari program ini umumnya adalah program jangka menengah. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana kemudian strategi dari Pak Bambang serta Mas Taufik untuk bisa menguatkan ada regenerasi dari anak petani. Karena bisa dilihat hari ini justru banyak kemudian petani yang anaknya ternyata tidak bercita-cita menjadi petani. Orang tuanya juga sama. Bagaimana strategi dan kiat dari Pak Bambang agar ada regenerasi
dan mereka bangga menjadi petani. Masih ada waktu? Cukup? Baik, kami persilakan untuk pasangan calon nomor urut 1 menjawab. Waktunya 1 menit 30 detik dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih, Gus. Intinya adalah petani ini harus diangkat secara ekonominya. Dengan cara apa? Ya tentu semua hal yang berhubungan dengan saprodi, tata kelola air dan sebagainya harus bagus. Termasuk juga permasalahan hama tikus dan sebagainya. Ini tujuannya apa? Supaya petani ini bisa berhasil panen 3 kali panen dalam 1 tahun dengan per hektarnya adalah sebesar 8 ton. Nah, ini dengan adanya itu maka petani ini pasti akan menjadi sejahtera. Nah kalau sejahtera pasti anak-anak daripada petani itu mereka akan beralih ke pertanian. Yang kedua, kami juga punya program untuk petani ini bisa mengajar ekstrakurikuler yang dimana mereka bisa mengajar di kelas SD kelas 5-6. Ekstrakurikuler bukan mengajar ini tapi mengajar dalam bimbingan teknis saja. Jadi sehingga apa? Petani ini dinaikkan harkat hidupnya dalam arti petani adalah seorang guru. Ini yang kita harapkan karena petani ini adalah seorang pejuang pangan dan juga pejuang ekonomi. Dengan adanya pertanian ini ungkitan daripada mata rantai ekonomi ini luar biasa besar. Dan baik, waktu sudah habis. Paslon nomor urut 2 bisa memberikan tanggapan dalam waktu 1 menit ketika Anda berbicara. Jadi pertanyaannya tadi simpel, bagaimana cara dan kiat panjenengan untuk bisa membuat anak petani mau jadi petani. Yang kedua kita tambahkan adalah hari ini ada fenomena banyak dan ini sudah agak lama berlangsung. Banyak petani yang kemudian menjual tanahnya karena anaknya mau kuliah. Petani menjual sawahnya karena anaknya masuk polisi. Petani mau menjual tanahnya karena mau jadi dokter dan sebagainya. Pertanyaan kami simpel, bagaimana cara panjenengan, kiat panjenengan untuk bisa meyakinkan bangga jadi petani dan petani tidak menjual tanahnya untuk tetap melestarikan culture yang ada di Sidoarjo hari ini. Ya saya pikir tadi sudah saya sebutkan bahwa kalau petani ini sejahtera, belum kami persilakan. Cukup, masih ada waktu, cukup. Baik, kami persilakan untuk pasangan calon 1 menjawab, menanggapi 1 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih Gus. Jadi kalau petani itu sejahtera, pasti petani itu menjadi kaya raya karena keuntungan daripada pertanian itu lebih dari 60%. Jadi ini mana ada bisnis yang keuntungannya lebih dari 60% asalkan apa saprodinya bagus, juga tata kelola airnya bagus. Silakan. Saya anak petani, saya bangga jadi petani, saya bangga jadi anak petani. Kita nanti mapping, kita sesuaikan rencana tata ruang wilayah kondisi saat ini kita sesuaikan. Kemudian kita buat rencana detail tata ruang kawasan dan kita bentuk LP2B lahan pertanian pangan berkelanjutan bersama Dewan. Jadi kita tidak masalah sebenarnya, ada petani, ada pedagang, ada guru, semuanya kita rangkul, tidak ada diskriminasi, semuanya sama di mata hukum dan di mata pelayanan. Tidak ada ini petani, kamu miskin, tidak ada. Kami anak Bandeng, kami petambak. Waktu habis, terima kasih. Nomor 1. Waktu habis, waktu habis, terima kasih. Baik hadirin dan juga pemirsa, kita akan melanjutkan debat terbuka sesi berikutnya. Maka dari itu pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda akan segera kembali. Pilgub bermartabat, Sidoarjo hebat. Assalamualaikum dulur, jangan lupa tanggal 9 Desember 2020 kita akan menyelenggarakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo. Ayo berbondong-bondong ke TPS untuk menentukan pilihan kita, memilih Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo. Gunakan hak pilih Anda sebaik-baiknya untuk mendapatkan pemimpin yang terbaik untuk masa depan Sidoarjo. Sebelum itu, kenali calonnya terlebih dahulu.
Paslon 1, Insinyur Bambang Haryo S dan Haji Muhammad Taufik Kulbar, MSI. Paslon 2, Ahmad Mudor dan Subandi, SH. Paslon 3, Kelana Aprilianto SE dan Dr. Dwi Astuti, SAG, MSI. Untuk jaminan keselamatan saat pemilihan, kita harus tetap memenuhi protokol kesehatan di masa pandemi ini. Cuci tangan, gunakan masker dan sarung tangan ketika Anda datang ke TPS. Pastikan Anda sudah terdaftar sebagai pemilih. Pilihannya dulur-dulur iki mentokno masa depan Kabupaten Sidoarjo. Pilbu bermartabat, Sidoarjo hebat. Nyangking ember isine kumbahan. Dijereng nangis sorot kelopo. Tanggal 9 Desember wayahe coblosan. Ayo nyoblos bareng-bareng gawe masa depan Sidoarjo. Sukseskan Pilgub Sidoarjo 2020. Bupati Kabupaten Sidoarjo 2020. Betul, di segmen ini kami berikan kesempatan pada pasangan calon nomor urut 3 untuk bertanya pada pasangan calon nomor urut 1 terlebih dulu. Dalam waktu 1 menit 30 detik dimulai ketika Anda menyampaikan pertanyaan. Terima kasih yang saya hormati Mas Bambang, Mas Taufik ya. Isu pembangunan di Sidoarjo tidak merata, cenderung terpusat di tengah kota. Masih ada beberapa desa tertinggal yang ada di Sidoarjo. Data tahun 2018 terdapat 5 desa tertinggal. Sedangkan tahun 2019 tinggal 3 desa lagi yang tertinggal, yaitu Reno Kenongo, Besuki, dan Gedung Bendo. Pertanyaannya, bagaimana strategi Anda untuk membuat agar 3 desa itu tidak tertinggal dan sejajar dengan desa-desa yang lain? Pertanyaannya gampang aja kok, Pak Bambang. Masih ada waktu? Sudah cukup? Sudah cukup? Baik, kami persilakan pasangan calon nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan. Waktunya 1 menit 30 detik dimulai ketika Anda menjawab. Terima kasih, luar biasa pertanyaannya. Jadi kami akan meningkatkan perekonomian karena wilayah desa terpencil itu sebenarnya adalah wilayah yang harus kita perhatikan, terpencil dan ada di pinggiran dan sebagainya, karena kalau tidak kita perhatikan mereka akan berpindah ke wilayah yang lain. Jadi ini secara ekonomi adalah seperti itu, sehingga kami harus membangun infrastruktur mulai dari jalan raya, sekolah, terus juga kalau itu adalah biasanya transportasi air yang bisa mencapai ke tempat tujuan mereka, termasuk juga pendidikan. Dan kami kalau misalnya diamanai sebagai bupati, wakil bupati, tentu kami akan memberikan insentif kepada guru-guru tersebut. Silakan catat. Kami akan bangun akses jalan daerah tertinggal itu dengan daerah lain. Tentunya dengan fasilitas air dan listrik. Kami akan bangun sekolahan baik itu negeri maupun swasta. Kami akan beri insentif tambahan untuk guru-guru yang mengajar di tempat tertinggal itu. Dan kami akan berikan tenaga medis untuk daerah tertinggal itu, dan harus dengan seminggu berapa kali sesuai dengan kebutuhan dari desa itu. Termasuk guru ngaji ya. Terima kasih. Baik, waktu sudah habis. Paslon nomor urut 3 bisa memberikan tanggapan dalam waktu 1 menit. Kami mulai ketika Anda berbicara. Oke, terima kasih Pak Bambang. Kalau menurut kami dari paslon nomor 3, kami akan perhatikan dan akan membuat program khusus di ketiga desa tersebut. Pertama, kita bangun jalan dan lampu penerangan. Program pelatihan usaha serta perbantuan permodalan, program layanan kesehatan gratis, program bantuan fasilitas pendidikan dan olahraga, serta program pembinaan Karang Taruna agar menjadi pemuda yang mandiri, tangguh, serta terbebas dari narkoba. Program pengembangan potensi desa itu kita akan lihat potensinya seperti apa. Jika desa itu punya potensi wisata, kita akan jadikan desa wisata. Jika desa punya potensi kerajinan, maka kita akan jadikan desa pusat kerajinan. Ya, waktu habis. Kami berikan kembali kesempatan pasangan calon nomor urut 1 menanggapi. 1 menit dimulai ketika Anda berbicara.
Ya, saya pikir percepatan pembangunan itu kita harus percepat, termasuk juga akses internet, yang kebetulan jaringan sampai ke tingkat RT RW yang ada di sana, jaringan internet kita akan buka. Jadi tidak hanya secara fisik tadi, tapi secara jaringan udara juga kita akan buka. Kami juga akan membiasakan mereka untuk bisa menjadi pengusaha-pengusaha pemula yang hebat. Kami sepakat untuk diberikan subsidi, kami juga programnya adalah seperti itu. Masih. UMKM harus ada di desa-desa tertinggal, kita bangun nanti pasar-pasar tradisional untuk kebutuhan masyarakat yang di desa, dan juga tidak kalah pentingnya dokter atau bidan itu harus seminggu sekali atau 2 kali untuk berkunjung ke desa itu. Terima kasih. Baik, waktu sudah habis. Selanjutnya kami persilakan pasangan calon nomor urut 3 untuk bertanya pada pasangan calon nomor urut 2. Masih sama, waktunya 1 menit 30 detik. Kita mulai ketika Anda menyampaikan pertanyaan. Terima kasih Gus Budor, juga Pak Bandi. Untuk tahun 2019, untuk capaian indeks kualitas lingkungan hidup, kita menggunakan konsep Environmental Performance Index, yaitu ada indeks kualitas udara mencapai 86,26 atau IKTL, indeks kualitas tutupan lahan 51,09, dan indeks kualitas air 49,05. Ternyata berarti kita memiliki sebuah PR besar karena nilai IK kita sangat rendah. Masih posisi di rendah. Untuk itu, apa yang Anda lakukan untuk mengikhtiarkan supaya indeks kualitas air ini menjadi baik? Masih ada waktu? Sudah cukup? Baik, kami berikan kesempatan untuk pasangan calon nomor urut 2 memberikan jawaban. Dihitung mundur ketika Anda berbicara. Terima kasih waktunya Bunda Dwi Astuti. ILK ini indeks lingkungan hidup yang perlu diinformasikan bahwasannya pertama adalah tentang kualitas air, kualitas udara, dan tutupan lahan. Hari ini kalau udara, Sidoarjo masih termasuk agak baik. Yang agak buruk tugas kita adalah kemudian indeks lingkungan hidup bagian air sama tutupan lahan. Ke depan Mukhdar Subandi dari awal berkomitmen untuk menjaga dan melestarikan seluruh RTH yang ada di Sidoarjo, termasuk juga mengurus hari ini dari 21 sungai yang ada di Sidoarjo, tentunya semuanya diisi sampah. Sehingga apa? Pertama yang kita lakukan untuk menjaga indeks lingkungan hidup air adalah memperbaiki saluran dan saluran sungai terutama. Untuk tentang tutupan lahan, kami Mukhdar Subandi berkomitmen untuk mengkloning sebanyak mungkin RTH serta taman-taman, selain juga untuk menambah indeks lingkungan hidup bagian tutupan lahan, juga untuk sarana rekreasi bagi seluruh masyarakat Sidoarjo. Normalisasi saluran perlu dilakukan terkait Sungai Apur. Banyak perusahaan-perusahaan yang membuang limbah air, jadi kita pertegas ke depan, di mana bentuk pengawasan PLH itu harus dilakukan oleh pemerintah. Kita banyak. Baik, waktu sudah habis. Paslon nomor urut 3 bisa memberikan tanggapan dalam waktu 1 menit. Hitungan mundur kami mulai ketika Anda menanggapi. Ya, fokus yang saya tanyakan adalah indeks kualitas air. Jadi kami ingin berharap panjenengan bisa memberikan gambaran penting bagaimana kita mengikhtiarkan maksimal untuk kondisi air ke depan supaya bisa layak untuk masyarakat. Maka saya sendiri jika diamanahi ke depan, maka kami ingin mengikhtiarkan bahwa ada program kita ikhtiarkan lewat Perda dulu. Perda ini menjadi sangat penting, ada kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat. Harus disiplin, taat aturan. Karena selama ini sampah masyarakat itu sangat luar biasa dan juga sampah industri. Jadi industri rumahan atau sampah rumahan masuk di sungai, termasuk juga sampah industri. Maka ini perlu ada program jambanisasi karena masih sekian kakak yang perlu kita ikhtiarkan ke depan. Yang selanjutnya adalah kita ingin menguatkan pada program khusus untuk menguatkan air ini adalah. Baik, waktu habis. Terima kasih. Kami berikan kesempatan untuk menanggapi pasangan calon nomor urut 2. 1 menit dihitung mundur ketika Anda memberikan tanggapan.
Saya kira tadi sudah saya jawab, bahkan sudah susuk-susuk ya. Sudah air, saya tambah udara, saya tambah tutupan lahan. ILH-nya sudah cukup, indeks lingkungan hidupnya sudah mumpuni, tapi kalau difokuskan tidak apa-apa. Untuk air sudah saya omong di depan tadi bahwasannya indeks lingkungan hidup tentang air maka tidak lepas dari sungai. Ada 21 sungai hari ini di Sidoarjo yang penuh dengan sampah, sehingga perlu perhatian dari pemerintah agar bagaimana kemudian saluran ini menjadi lancar dan terbebas dari sampah. Kita harus melihat ini secara komprehensif, termasuk menyediakan TPST dan sebagainya, sehingga orang tidak kemudian membuang sampah di sungai. Cukup. Nah, kalau ditambahkan tadi hampir sama juga, intinya adalah bagaimana ada ketegasan dari pemerintah untuk bisa secara regulasi agar pabrik-pabrik industri ini tidak membuang limbah sembarangan di sungai. Baik, waktu sudah habis dan pemirsa, itulah tadi gelaran debat terbuka, masing-masing pasangan calon telah menyampaikan pertanyaan. Untuk itu jangan kemana-mana, kami segera kembali sesaat lagi. Assalamualaikum dulur, jangan lupa tanggal 9 Desember 2020 kita akan menyelenggarakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo. Ayo berbondong-bondong ke TPS untuk menentukan pilihan kita, memilih Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo. Gunakan hak pilih Anda sebaik-baiknya untuk mendapatkan pemimpin yang terbaik untuk masa depan Sidoarjo. Sebelum itu, kenali calonnya terlebih dahulu. Paslon 1, Insinyur Bambang Haryo S dan Haji Muhammad Taufik Kulbar, MSI. Paslon 2, Ahmad Mudor dan Subandi, SH. Paslon 3, Kelana Aprilianto SE dan Dr. Dwi Astuti, SAG, MSI. Untuk jaminan keselamatan saat pemilihan, kita harus tetap memenuhi protokol kesehatan di masa pandemi ini. Cuci tangan, gunakan masker dan sarung tangan ketika Anda datang ke TPS. Pastikan Anda sudah terdaftar sebagai pemilih. Pilihannya dulu-dulu iki mentokno masa depan Kabupaten Sidoarjo. Pilbub bermartabat, Sidoarjo hebat. Nyangking ember isine kumbahan. Dijereng nanging turut kelopo. Tanggal 9 Desember wayahe coblosan. Ayo nyoblos bareng-bareng gawe masa depan Sidoarjo. Sukseskan Pilbub Sidoarjo 2020. Ingat, Rabu 9 Desember 2020. Ayo nyoblos, ayo nyoblos. Ayo nyoblos. Ayo nyoblos. Ayo nyoblos di pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidoarjo tanggal 9 Desember tahun 2020. Tetap mematuhi protokol kesehatan. Ayo gunakan hak suara Anda. Tidak perlu khawatir datang ke TPS. Tetap memakai masker, jaga jarak, dan mencuci tangan. Pilbub bermartabat, Sidoarjo hebat. Hadirin dan juga pemirsa, Anda kembali menyaksikan debat publik putaran ketiga pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidoarjo 2020. Dan tentunya setelah ini kita memasuki segmen terakhir di mana masing-masing pasangan calon akan memberikan closing statement. Betul, ini adalah kesempatan terakhir bagi masing-masing pasangan calon untuk kembali meyakinkan para pemilih di Kabupaten Sidoarjo melalui closing statement-nya dan komitmennya jika nanti terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo. Betul sekali. Baik, langsung kami akan memberikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk memberikan closing statement. 1 menit 30 detik dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih moderator. Yang terhormat Bapak Ketua KPU beserta jajarannya, juga para panelis dan juga Ketua Bawaslu beserta jajarannya, serta paslon nomor 2
Pak Gus Mudor, Pak Bandi, dan paslon nomor 3 Pak Kelana dan Bu Astuti, masyarakat Sidoarjo yang kami muliakan, kami sangat mengharapkan masyarakat Sidoarjo bisa hadir di TPS pada tanggal 9 Desember 2020 untuk menggunakan hak pilihnya, tentunya dengan menggunakan standarisasi COVID, kesehatan COVID. Satu kehormatan bagi kami bisa mengikuti kontestasi ini bersama orang-orang yang terpilih. Namun di antara itu pada akhirnya hanya satulah pemenangnya. Satu yang paling berpengalaman tentu yang menang, satu yang nyata berprestasi tentu yang menang, dan sudah berbuat untuk Sidoarjo. Satu yang terpilih yang bisa membuat Sidoarjo menjadi lebih sejahtera dan maju. Kami, BHS Taufik, berkomitmen akan memprioritaskan seluruh lapisan masyarakat, petani, nelayan, peternak, kaum buruh, atlet, pelaku usaha dan UMKM, tenaga medis, guru, baik, ustadz, waktu sudah habis, paslon nomor urut 1 sudah habis waktunya. Kami persilakan pasangan calon nomor urut 2 untuk memberikan closing statement-nya dalam waktu 1 menit 30 detik. Hitungan mundur kami mulai ketika Anda berbicara. Dulur-dulur Sidoarjo, Sidoarjo butuh pembaharuan, Sidoarjo butuh perubahan, Sidoarjo butuh loncatan kemajuan. Tentunya dibutuhkan sosok yang lebih mengayomi, berintegritas, responsif, kerja cepat, agar kemudian Sidoarjo lebih maju lagi. Dibutuhkan juga sosok yang kreatif sehingga muncul ide-ide out of the box. Kami Mudor Ali Subandi, jika diberikan amanah memimpin Sidoarjo, kami akan menggaransi program prioritas, memberikan BPJS gratis bagi masyarakat Sidoarjo kelas 3 berKTP Sidoarjo, akan meningkatkan kesejahteraan tenaga medis dan kader posyandu, meningkatkan kesejahteraan dan insentif bagi guru swasta, dan menggaransi SK guru GTT dan guru PTT, meningkatkan insentif kesejahteraan bagi guru-guru, mereformasi birokrasi, perampingan perizinan untuk memudahkan investasi. Yakinlah, pasrahkan bersama Mukhdor Subandi, ojo lali 9 Desember, budal nang TPS, pilih kelambi ijo, nomor loro, asli Sidoarjo. Baik, masih ada waktu? Cukup? Cukup, baik, terima kasih. Kemudian langsung kami berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk memberikan closing statement. 1 menit 30 detik dimulai ketika Anda berbicara. Seluruh warga masyarakat Sidoarjo, saya Kelana Aprilianto bersama Dwi Astuti bertekad membawa Kabupaten Sidoarjo menjadi daerah yang makmur dan damai, serta seluruh warga Sidoarjo dapat menikmati keadilan dan kemakmuran tersebut. Kami akan menjadikan Sidoarjo bebas pengangguran dengan menyediakan lapangan kerja dan kesempatan kerja yang seluas-luasnya. Kami akan berusaha dengan sungguh-sungguh mewujudkan harapan semua pihak. Kami bangun fasilitas umum untuk kepentingan warga seperti rumah sakit modern, pusat pelatihan usaha, balai pertanian, balai budidaya perikanan modern, akses jalan, dan sebagainya. Dengan dukungan warga, kami akan hantarkan Sidoarjo sebagai kabupaten yang layak huni dan layak usaha. Semoga apa yang menjadi tujuan kami mendapat dukungan dari seluruh warga Sidoarjo. Baik, masih ada waktu? Cukup? Sidoarjo kotane santri, nang pasar kriyan tuku terasi. Ojo lali ya dulur-dulur sing baik hati, tanggal 9 nang TPS coblos nomor 3 pasangan sejati. Sidoarjo makmur. Sidoarjo Sido makmur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Baik, wabarakatuh. waktu habis. Terima kasih. Demikian pemirsa dan juga hadirin, kita sudah menyimak closing statement dari masing-masing pasangan calon. Bagaimana komitmen mewujudkan program kerja nantinya jika terpilih menjadi pemimpin Kabupaten Sidoarjo 5 tahun mendatang. Betul, kami harapkan
simbol saling merekatkan lengan ini atau salam namaste ini bisa menjadi simbol kerukunan antar pasangan calon dan juga komitmen untuk mewujudkan Pilkada Sidoarjo yang sejuk, Pilkada Sidoarjo yang damai, kondusif dan juga dewasa. Betul sekali, karena ini penting bagi masyarakat Sidoarjo bahwasanya sosok atau public figure yang akan mereka pilih adalah sosok yang benar-benar mampu membawa Sidoarjo menjadi lebih hebat dan bermartabat. Betul. Nah, kalau tadi di awal segmen saya sudah buka dengan parian, saya mau tutup dengan parian lagi, boleh? Boleh banget. Oke. Niat awal pengen tuku ember, mulai-mulai melanggo toples. Ojo lali tanggal 9 Desember, ayo bareng-bareng budal nang TPS. 9 Desember jangan lupa gunakan hak pilih Anda warga masyarakat Sidoarjo untuk turut serta memberikan partisipasi menentukan masa depan Kabupaten Sidoarjo. Ya, tidak terasa kami sudah berada di penghujung akhir segmen debat publik putaran ketiga pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo tahun 2020. Saya Oki Arisandi. Dan saya Rina Syifa pamit undur diri. Terima kasih. Selamat Sampai jumpa di TPS tanggal 9 Desember 2020. Kita sambut pilkada serentak. Ajak sanak saudara memberikan suara untuk masa depan Sidoarjo.